Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Komandan JR ya. Oke. Kita di sini akan membahas satu makna penting ya, yaitu sejarah. Saya akan membacakannya bagi kalian. Oke. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa like and share dan komen. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan jangan lupa juga loncengnya dibunyikan ya. Oke, let's go. Saya ada pertanyaan nih. Siapa orang yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril selain dari kalangan Nabi dan Rasul? Pastinya adalah ya. Ini jawabannya. Setauku, ada beberapa sosok yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril atau menerima wahyu selain dari kalangan Nabi dan Rasul. Dan berikut adalah beberapa tokoh yang bukan dari kalangan Nabi dan Rasul, tetapi pernah bertemu dengan malaikat Jibril atau berdasarkan perspektif agama Islam. Maryam, ibunda Nabi Isa Al-Masih. Gambar hanya ilustrasi, sumber gambar. Gambarnya hanya ilustrasi ya. Maryam adalah wanita yang sangat mulia dalam agama Islam. Bahkan Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Serta terdapat surah tersendiri yang bernama Maryam. Surah ke-19 Al-Quran. Maryam dilahirkan dari sepasang kekasih yang bernama Imran dan Hana. Suatu hari Hana melihat burung makan bersama anak-anaknya. Melihat ini Hana ingin memiliki anak dan dia berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Dia berjanji jika doanya dikabulkan, kehidupan anaknya akan diabdikan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Hana juga berdoa agar anaknya selalu dilindungi dari setan. Alhasil pun Maryam lahir di tempat yang sekarang bernama Palestina dan tinggal di sana. Saat itu wilayah tersebut berada di kekuasaan kerajaan Romawi, atau koreksi kalau salah. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria karena waktu itu Imran sudah wafat sebelum Maryam dilahirkan. Ketika Maryam sudah tumbuh menjadi gadis remaja, Nabi Zakaria membangunkannya mihrab atau kamar khusus di dalam Baitul Maqdis. Kamar itu dimaksudkan sebagai tempat Maryam beribadah kepada Allah sebagai perwujudan nazar Hana ibu Maryam. Zakaria membiarkan Maryam beribadah di mihrab hingga saat Zakaria membawakan makanan dan minuman. Zakaria sudah melihat makanan di tempat Maryam. Zakaria bertanya, "Dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Dan jawabannya ada di kutipan ayat berikut. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surah Al-Imran ayat 37. Sebuah hikmah yang sangat luar biasa, dan kisah pertemuannya dengan malaikat Jibril dimulai saat Maryam mulai beranjak dewasa. Dan diceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Jika engkau orang yang bertakwa." Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang laki-laki yang suci." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak lelaki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya
suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Nah, jadi itu adalah kisah pertemuan antara Maryam dengan malaikat Jibril. Oke, lanjut ke tokoh selanjutnya. Sampai di sini dulu ya. Part 2 ada di atas, ada di video selanjutnya. Bye bye.